Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu angin meraung di antara rintik hujan yang menggila, memeluk erat kota Tangerang dalam dingin yang menusuk. Rani dengan langkah tergesa bergegas keluar dari pintu otomatis minimarket yang sebagian lampunya telah padam. Waktu menunjukkan pukul 22:47. Di layar CCTV yang buram, siluetnya terlihat jelas. Ia baru saja menyelesaikan shift tambahan, kelelahan terpancar dari punggungnya yang sedikit membungkuk. Tiba-tiba, ia berhenti di dekat loker karyawan, membalikan badan saat Pak Herman, manajernya mendekat. Ekspresi wajah Rani seketika berubah. Ada gurat cemas yang kentara, seperti awan gelap yang tiba-tiba menaungi senja. Mereka berdua berbicara, samar namun gestur Rani terlihat gelisah. Lalu tiba-tiba, suaranya meninggi menolak sesuatu yang diucapkan Pak Herman. Sebuah kata yang tidak jelas, tetapi nadanya tegas. CCTV mati tepat pukul 22:47. Monitor seolah kehilangan nyawanya meninggalkan kegelapan dan misteri. Hanya ada satu petunjuk. Tas tangan dan motor Rani ditemukan di belakang toko yang lengang, tergeletak begitu saja. Namun, Rani lenyap, seolah ditelan bumi yang basah. Sejak malam kelabu itu, minimarket yang dulunya ramai seolah kehilangan cahayanya. Setiap hari, Ibu Rani datang. Langkahnya berat, tatapannya kosong, menembus kaca toko seolah mencari jejak anaknya yang tak kunjung kembali. Raut wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Kerutan di dahinya semakin dalam, mencerminkan beban hati yang tak terhingga. Pegawai baru sering bercerita, mereka mendengar tangisan samar dari gudang belakang. Suara itu begitu pilu, terkadang disertai isakan yang terputus-putus, membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu karyawan lama, Mbak Sari yang sudah bekerja bertahun-tahun di sana, suatu siang berbisik kepada rekan-rekannya. Ia bercerita, Rani dulu sering sekali dipanggil Pak Herman ke ruang belakang sendirian. Alasannya selalu sama, laporan keuangan. Sebuah alasan yang terdengar wajar, namun kini terasa janggal, memicu kecurigaan. Mbak Sari bahkan ingat, Rani sering kembali dari ruangan itu dengan wajah lesu, kadang matanya sedikit bengkak seperti habis menangis. Tiba-tiba, di suatu sore yang sunyi, ketika toko mulai sepi, suara isak perempuan terdengar jelas dari gudang kosong. Sebuah suara yang tak mungkin berasal dari karyawan yang sedang bekerja. 2 minggu berlalu dan harapan semakin menipis. Kasus hilangnya Rani menjadi sorotan media lokal. Foto Rani dengan senyum manisnya terpampang di koran-koran, judul berita menanyakan, "Di mana Rani?" Sebuah potongan kain seragam minimarket yang dikenali sebagai milik Rani tiba-tiba ditemukan di tepi sungai Cisadane yang mengalir tenang beberapa kilometer dari toko. Penemuan ini memicu gelombang baru spekulasi dan kegelisahan. Polisi dan tim SAR memperluas area pencarian, namun hasilnya nihil. Wartawan menulis ulang kasusnya, menyoroti setiap detail kecil, setiap kesaksian yang berhasil mereka gali. Di tengah keriuhan itu, Dina, sahabat dekat Rani sejak SMP, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka ponselnya, mencari-cari di antara tumpukan pesan lama. Sebuah pesan dari Rani, dikirim sehari sebelum Rani menghilang, terbaca jelas. "Kalau aku tiba-tiba hilang, tolong bilang, ke ibu, aku nggak sempat kabur. Aku cuma pengen kerja dengan tenang." Pesan itu terasa seperti wasiat, menggantungkan beban berat di pundak Dina. Rasa bersalah tiba-tiba menyergapnya, mencengkram hatinya. Sejak itu, tidur Dina tak pernah nyenyak. Malam demi malam, ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, Rani berdiri di tepi sungai yang sama. Airnya keruh, matanya memar kebiruan, menatap Dina tanpa suara, seolah meminta pertolongan yang terlambat. Keanehan di minimarket tidak berhenti. Suatu dini hari, alarm keamanan berbunyi. Petugas keamanan yang berjaga, Pak RT, segera memeriksa monitor. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Monitor CCTV yang seharusnya mati
kini menyala sendiri. Pukul 22:47 terpampang di sudut layar. Di salah satu lorong rak susu, tampak bayangan perempuan menangis. Tubuhnya terisak-isak, membelakangi kamera. Cahaya lampu yang remang membuat sosok itu tampak buram. Namun perasaan dingin tiba-tiba merayapi ruangan. Polisi segera dikerahkan untuk menyelidiki rekaman tersebut. Setelah beberapa upaya, tim forensik berhasil merestorasi beberapa frame dari rekaman lama yang rusak. Dalam salah satu frame yang berhasil diselamatkan, Rani tampak mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi, menatap ke arah samping. Lalu, tiba-tiba sebuah tangan laki-laki muncul dari sisi frame, mencengkram pergelangan tangan Rani dan menariknya paksa ke ruang belakang menuju kegelapan yang tak terjangkau kamera. Gambar itu menjadi bukti bisu yang mengerikan. Melihat rekaman itu, Pak Herman yang sedang diperiksa di kantor polisi tiba-tiba panik. Wajahnya memerah, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia langsung mencoba mematikan monitor, seolah ingin menghapus jejak kejahatannya. Namun di pantulan kaca monitor yang gelap, wajah Rani yang pucat tampak jelas di belakangnya. Menatapnya dengan mata kosong, sebuah tuduhan tanpa suara. Beban pikiran dan mimpi buruk yang terus-menerus akhirnya meruntuhkan pertahanan Dina. Dengan hati bergetar, ia memutuskan untuk menceritakan segalanya kepada penyidik. Suatu siang, di kantor polisi yang dingin, Dina menceritakan bagaimana Rani pernah mengadu kepadanya beberapa bulan sebelum menghilang. Rani bercerita bahwa ia dilecehkan secara verbal dan fisik oleh atasannya. Ia pernah mencoba mengancam akan melapor, namun ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan reputasi membuat ia memilih bungkam. Rani takut, Bu. Dia cuma pengen kerja dengan tenang, isak Dina. Penyidik mencatat setiap kata dengan seksama. Investigasi pun mendalami jejak-jejak yang ditinggalkan Rani. Terkuaklah bahwa Rani sempat datang ke puskesmas beberapa hari sebelum ia menghilang. Namun tiba-tiba, hasil pemeriksaan yang seharusnya ada di arsip lenyap tak berbekas, seolah sengaja dihilangkan. Kecurigaan semakin menguat. Tim penyidik kembali melakukan olah TKP di minimarket, kali ini dengan lebih teliti. Mereka menemukan sebuah cincin perak milik Pak Herman disembunyikan di bawah rak di ruang belakang toko, seolah sengaja disamarkan. Penemuan ini menjadi bukti kuat yang memberatkan Pak Herman. Tak lama setelah memberikan kesaksian, Dina tiba-tiba menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Nomor tak dikenal, pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan buka luka lama." Ancaman itu terasa dingin, mengirimkan gelombang ketakutan yang baru kepada Dina. Arwah Rani seolah tak mau beristirahat semakin kuat. Sosoknya mulai menampakkan diri di berbagai tempat. Anak-anak kecil yang bermain di tepi sungai Cisadane sering bercerita. Mereka melihat sosok perempuan dengan pakaian sobek, berlumur lumpur, berdiri di tengah air, menatap kosong ke arah mereka. Orang dewasa tentu saja tidak percaya, menganggapnya hanya khayalan anak-anak. Namun, cerita itu menyebar, menciptakan ketegangan baru di masyarakat. Di sebuah desa dekat minimarket, seorang dukun kampung yang dikenal memiliki kepekaan batin tiba-tiba datang. Ia melihat keanehan di sekitar toko, merasakan energi yang berat dan dingin. Setelah melakukan ritual singkat, dukun itu mengatakan dengan suara bergetar, dia dipaksa, dilukai, lalu dibuang ke tempat air mengalir. Sekarang dia menunggu kata maaf diucapkan. Dia ingin pulang. Kata-kata itu menggema, memprovokasi rasa bersalah yang terpendam di hati banyak orang. Malam itu, di rumah Pak Herman, yang kini hidup dalam kecemasan dan paranoid, kejadian aneh kembali terjadi. Air keran di dapur tiba-tiba menyala sendiri, mengalir deras membasahi lantai. Lalu di antara gemericik air, terdengar suara lirih perempuan menangis, memanggil namanya. "Kenapa, Pak? Kenapa Bapak tega?" Suara itu begitu dekat, seolah Rani berdiri di sampingnya. Kegelisahan masyarakat mencapai puncaknya. Beberapa hari kemudian,
Di sebuah titik yang lebih jauh di Sungai Cisadane, sesosok jasad perempuan ditemukan mengambang, tersangkut di antara tumpukan sampah dan ranting. Kondisinya mengenaskan. Wajahnya sulit dikenali. Namun, dari ciri-ciri fisiknya, polisi menduga kuat bahwa itu adalah Rani. Luka di kepala akibat benturan keras, serta bekas cakaran di tangan dan lengan menunjukkan perlawanan sengit sebelum kematian. Berita ini menyebar dengan cepat, menghancurkan sisa harapan Ibu Rani. Malam itu, Pak Herman dihantui mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia menyeret sebuah karung besar yang berat menyusuri tepi sungai yang gelap. Tiba-tiba, dari dalam karung itu, sebuah tangan pucat keluar. Jari-jarinya kotor oleh lumpur. Ia tersentak bangun, jantungnya berpacu kencang. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Saat ia menoleh ke pergelangan tangannya, ia melihat bekas goresan panjang, tipis, seperti bekas cakaran kuku yang baru saja terjadi. Bekas itu persis seperti yang ia lihat di tangan Rani dalam mimpinya. Ketakutan yang membabi buta tiba-tiba mencengkram Pak Herman. Ia memutuskan untuk kabur, mencoba melarikan diri dari bayang-bayang kesalahannya. Dengan tergesa, ia mengemudikan mobilnya menembus malam yang hujan. Namun, di tengah derasnya hujan dan keheningan jalan, ia tiba-tiba mendengar suara perempuan memanggil namanya, berbisik dari balik rintik hujan. Pak Herman?" Suara itu begitu jelas, begitu dekat, membuatnya hampir menabrak pembatas jalan. Malam berikutnya, ketika Pak Herman mencoba memejamkan mata di sebuah penginapan murah, ia kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya terasa begitu nyata, begitu damai, namun juga menusuk. Rani duduk di ujung ranjang, seperti sosok nyata. Wajahnya tenang, tidak ada lagi gurat kesedihan atau kemarahan. Ia menatap Pak Herman dengan sorot mata yang tulus. "Aku nggak mau balas dendam, Pak," kata Rani dengan suara lembut. "Aku cuma mau Bapak ngakuin yang Bapak lakuin. Aku pengen pulang. Aku pengen Idu tenang." Kata-kata itu menggetarkan hati Pak Herman. Dalam ketenangan mimpi itu, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Sebuah beban yang selama ini ia pikul sendiri. Terbangun dari mimpi, Pak Herman seolah mendapat pencerahan. Ia mengambil secari kertas dan pulpen, lalu mulai menulis. Sebuah surat pengakuan lengkap dengan setiap detail kejahatannya. Tangannya gemetar, namun kata-kata mengalir begitu saja. Ia juga menyiapkan sebuah amplop tebal berisi uang tabungannya, berharap bisa menebus sedikit dari dosa-dosanya kepada Ibu Rani. Hujan deras kembali mengguyur kota saat ia mengendarai mobilnya menuju rumah korban. Malam itu bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyerahkan diri. Ketika ia tiba di depan rumah Rani, ia melihat sesuatu di jendela. Sosok Rani berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh maaf. Lalu, perlahan, sosok itu memudar, menghilang dalam kegelapan malam. Pagi harinya, dengan langkah tegar, Pak Herman menyerahkan diri ke kantor polisi, membawa serta surat pengakuan yang telah ia tulis. Ia mengakui segalanya, pelecehan yang ia lakukan, pembunuhan keji yang ia rencanakan, dan pembuangan jasad Rani ke sungai. Kasus hilangnya Rani akhirnya terungkap, membawa kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam bagi semua pihak. Seminggu kemudian, tahlilan untuk mendiang Rani diadakan di minimarket tempat ia terakhir terlihat. Suasana haru menyelimuti ruangan. Ibu Rani duduk di barisan depan. Air matanya tak henti mengalir. Namun kini ada sedikit ketenangan di hatinya. Saat doa-doa dipanjatkan, tiba-tiba lampu-lampu di minimarket bergoyang lembut, seperti ditiup angin tak kasat mata. Lalu, lonceng pintu berdenting pelan, seolah ada seseorang yang masuk atau keluar. Tidak ada yang melihatnya secara langsung, namun semua orang merasakan hembusan angin dingin yang melintas. Tim penyidik kembali memeriksa rekaman CCTV dari malam tahlilan itu. Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Rekaman CCTV berhasil merekam siluet transparan Rani melangkah keluar dari minimarket.
Ia menoleh sekali ke arah ibunya, yang sedang berdoa dengan kusyuk. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Lalu, sosok itu menghilang perlahan, larut dalam cahaya lampu jalan yang remang. Arwah Rani akhirnya tenang, menemukan kedamaian yang ia cari. Namun, di detik terakhir rekaman, tepat pukul 22.47, kamera CCTV kembali merekam kejadian aneh. Monitor itu menyala sendiri, menampilkan frame kosong, seolah menandakan bahwa ruh Rani, entah bagaimana, masih menjaga tempat ia pergi terakhir kali, menjadi penjaga bisu dari keadilan yang akhirnya datang. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.